Di tengah-tengah kehidupan rumah tangga akan melahirkan generasi-generasi bangsa yang kemudian dia akan mampu menjadi generasi ke depan untuk memimpin bangsa, untuk mencerdaskan kehidupan umat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد kama sallamta wa sallamta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sebagai seorang muslim, marilah senantiasa kita mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan yang begitu besar, kemampuan kita untuk bisa melangkah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hari ini kita hadir adalah merupakan bagian dari nikmat yang harus kita syukuri. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan pada junjungan alam Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sangat paripurna, yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk menggiring kita, untuk mengajak kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita selalu berselawat kepada Rasul yang kita cintai, agar saatnya nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasul yang kita cintai pada saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini pertama-tama khatib mengajak kita semua, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kiranya kita tidak akan meninggalkan dunia ini, kiranya kita tidak akan wafat kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim yang telah benar-benar menjalani agama ini dengan sebaik-baiknya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang kita jalani saat ini tidak terlepas dari kasih sayang Allah. Tidak terlepas dari nikmat-nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita. Apapun yang kita miliki, apapun yang ada pada kita,
adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah yang berbahagia, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Yang ini adalah merupakan rangkaian daripada nikmat yang selalu Allah berikan pada kita. Karena memang jamaah yang berbahagia, tanpa adanya nikmat yang Allah berikan, tanpa adanya kasih sayang Allah kepada kita, mustahil kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan sempurna. Makanya Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, sebagaimana khatib bacakan di awal khutbah ini, yang terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka akan aku tambah, akan aku lipat gandakan nikmat-nikmat yang nantinya akan kamu dapatkan. Tapi ingat, kata Allah, jika kamu kufur terhadap nikmatku, maka azab pula yang akan hadir di tengah-tengah kehidupan kalian. Mensyukuri nikmat jamaah yang berbahagia, tentu ada banyak hal-hal yang harus kita jalani. Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat dengan sebaik-baiknya? Tentu ini ada beberapa hal yang mungkin selama ini, paling tidak, ada dua hal nikmat Allah yang kita sedikit kesampingkan selama ini, yang selalu tidak menjadi bagian dari kebutuhan kita, padahal ada dalam diri kita. Yang pertama, jamaah yang berbahagia, nikmat yang selalu terabaikan oleh kita adalah nikmat kesehatan yang kita miliki hari ini. Betapa besar nikmat kesehatan yang Allah berikan pada kita, yang apabila dinilai dengan keuangan, kita tidak akan sanggup membayar begitu besar nikmat yang Allah berikan pada kita. Ada satu cerita menarik, dan ini adalah merupakan fakta. Beberapa waktu yang lalu, salah seorang pasien yang ada di Banda Aceh, beliau gagal ginjal di rumah sakit Zainal Abidin. Lalu dia mencari ginjal yang sudah tidak berfungsi untuk ditopang menjadi bagian dan ginjal yang kemudian dia bisa menjalani kehidupan dengan baik. Dicari ke rumah sakit Zainal Abidin, tidak ada. Dicari ke rumah sakit Adam Malik Medan, tidak ada. Kemudian ketemulah satu ginjal yang sudah gagal, ada di Jakarta. Berapa nilainya jamaah yang berbahagia? Nilai keuangannya dihargakan 1,5 miliar. Baru ini satu ginjal. Itu pun ginjal yang sudah tidak berfungsi. Bayangkan berapa besar nikmat kesehatan yang kita miliki. Kita punya telinga, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya tangan, punya kaki, punya anggota panca indera yang begitu besar yang Allah karuniakan kepada kita. Tetapi terkadang jamaah yang berbahagia, kita lalai untuk memanfaatkan nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan ini akan terasa kepada kita ketika sebahagian mulai dicabut oleh Allah. Ketika kita sakit, mulai terasa betapa indahnya nikmat kesehatan itu. Ketika usia kita mulai bertambah dan kemudian kita akan menjadi tua, nikmat yang begitu besar awalnya diberikan oleh Allah mulai sedikit dikurangi oleh Allah. Pandangan kita mulai terbatas, pendengaran kita sudah mulai terbatas, langkah kita sudah tidak sanggup seperti awal ketika kita masih dalam keadaan muda. Nikmat-nikmat yang telah Allah cabut karena bertambahnya usia, tentunya akan merupakan sebuah tanda-tanda Allah memperingatkan pada kita.
bahwa perjalanan kehidupan itu akan mulai berhenti, akan mulai pada akhirnya kita berada pada titik yang sudah ditentukan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu jamaah berbahagia, mari kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan berupa kesehatan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, nikmat yang selalu terabaikan oleh kita adalah nikmat waktu. Satu hari satu malam sama dengan 24 jam. Satu minggu sama dengan 7 atau 8 hari. Satu bulan sama dengan 30 atau 29 hari. Satu tahun dan seterusnya dan seterusnya. Adakah kita memanfaatkan waktu ini? Allah katakan di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Sesungguhnya manusia itu selalu dalam keadaan rugi, kecuali ingat mereka yang beramal saleh. Maka dari itu jamaah yang berbahagia, waktu yang kita habiskan, tadi pagi kita bangun, kemudian hari ini, detik ini kita sudah berada pada pertengahan hari, dan sebentar lagi akan berada di ufuk, dan kemudian kembali malam, kembali kita tidur kembali. Adakah kita membuat sebuah agenda perjalanan ibadah kita untuk membuat supaya waktu ini bisa terisi dengan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah Allah telah menggoreskan kalimatnya di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jin wal ins illa liya'buduni. Tidak kujadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka sebagai seorang muslim, langkah yang kita lakukan pada setiap waktu itu adalah bernilai ibadah. Tetapi nilai ibadah itu juga akan kembali pada keikhlasan dan nawaitu kita dalam melaksanakan sebuah kegiatan-kegiatan yang kita lakoni pada saat ini. Seorang suami mencari nafkah pada anak dan istri keluarganya, turun ke laut, turun ke sawah, turun ke gunung. Ketika ikhlas melaksanakan itu dengan baik, maka dia bernilai ibadah. Tapi dengan catatan, jangan lupakan hak-haknya Allah. Ketika waktu sholat zuhur, mari tinggalkan pekerjaan sejenak. Kita kembali untuk bermunajat, mengabdi dan menyerahkan diri kepada Allah. Lanjutkan kegiatan, kemudian ketika asar berkumandang, maka kemudian kembali kita. Maka jemaah yang berbahagia, ada banyak cerita-cerita yang disampaikan oleh para mubaligh kita. Sesungguhnya nilai-nilai keamalan yang kita dapatkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Malah ada seorang ulama menyampaikan, kalau ibadah-ibadah yang kita lakukan yang lain itu sudah ada batas waktunya. Kita melaksanakan ibadah sholat, mungkin hanya dalam waktu 5-10 menit selesai. Kita melaksanakan ibadah puasa hanya dalam hitungan 1 bulan selesai. Kita membayar zakat hanya dalam waktu yang sudah ditentukan kita membayar zakat. Kita melaksanakan ibadah haji di Baitullah hanya dengan waktu yang sudah ditentukan oleh syar'i. Tapi ibadah di dalam rumah tangga jamaah yang berbahagia 24 jam kita selalu bergulat dengan nilai-nilai ibadah yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita? Di tengah-tengah kehidupan rumah tangga akan melahirkan generasi-generasi bangsa yang kemudian dia akan mampu menjadi generasi ke depan untuk memimpin bangsa, untuk mencerdaskan kehidupan umat.
Tolehan ini akan menjadi sangat kuat dari apa yang dilakukan oleh seorang suami dan istri di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Seorang istri yang mendidik anaknya, yang merupakan bahagian dari pertama dia mengenal dunia ini, dengan ikhlas dia lakukan juga dalam merupakan ibadah. Seorang istri yang menyiapkan kehidupan makanan pada keluarga, itu juga dalam merupakan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri yang mendoakan suaminya, melangkahkan kakinya dari rumah untuk mencari nafkah, itu adalah bagian dari ibadah. Maka sering dikatakan ulama bahwa amalan-amalan ibadah yang kita dapatkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga jauh lebih besar daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan pada apa yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Maka dari itu jamaah yang berbahagia, itulah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jin wal ins illa liya'budun. Maka mari nikmat Allah yang satu ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita lalai. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya kehidupan dunia itu sangatlah menyia-nyiakan, merupakan permainan-permainan dalam kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan menyaksikan bagaimana pertarungan politik di negeri kita. Ketika kita lalai jamaah yang berbahagia, orang kampanye di mana-mana, tetapi apa kemudian terjadi? Salat zuhur tinggal, salat asar tinggal, salat maghrib dan sampai isya pun tertinggal, hanya mendengar orasi politik yang dilakukan oleh para calon-calon kita. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting harus kita pahami. Politik itu juga ibadah, tetapi ketika kita lalai dan tidak memanfaatkan kewajiban kita kepada Allah, maka dia akan tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jamaah yang berbahagia, saya katakan sekali lagi, waktu mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu jamaah yang berbahagia, untuk memanfaatkan bagaimana nikmat Allah dengan baik, mari kita meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan betul-betul ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terkadang kita bertanya jamaah yang berbahagia, bagaimana kita bisa merasakan nilai ketakwaan itu sudah ada pada diri kita? Bagaimana kita bisa merasakan? Paling tidak ada 3 hal. Ada 3 hal yang ada. Kalau kita sudah merasakan 3 hal ini, insya Allah nilai ketakwaan itu sudah ada pada diri kita. Dan mari kita pupuk. Kenapa? Karena iman itu bisa turun, bisa naik, bisa melambung dan bisa kembali jatuh ke bawah. Yang pertama apa? Ringan dalam beribadah. Nah, ini sudah mulai ada buih, ya, benih-benih ketakwaan dalam diri kita. Ketika azan berkumandang, tidak ada paksaan oleh siapapun, maka kita langsung melangkah. Dan bahkan pun tidak menunggu azan, kita sudah punya waktu 5 menit lagi sudah akan azan, kita sudah melangkah. Ini sudah mulai. Getaran-getaran keimanan dan ketakwaan itu telah kita miliki ketika nilai-nilai kehidupan kita ringan di dalam melangkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 bulan lagi masuk bulan Ramadan, kita sudah mulai merasa senang, sudah mulai mempersiapkan diri, sudah mulai mempersiapkan apa yang bisa kita lakukan. Mengapa? Akan ada bulan suci Ramadan. Ada sebuah nilai semangat yang muncul dalam diri kita. Ini apa tandanya? Sudah ada nilai-nilai ketakwaan dalam diri kita. Ringan kita dalam beribadah, tanpa ada paksaan, tanpa ada suruhan, bukan popularitas yang dicari, bukan pencitraan. Dulu jarang kita melihat orang ke masjid, tapi ketika tahun-tahun politik, semua orang sudah berjebol di dalam masjid, sudah berzikir di dalam masjid, sudah pakai kopiah dalam masjid. Tapi ketika tahun politik selesai, kembali bubar dan masjid sudah mulai kosong. Bukan itu jamaah yang berbahagia. Tetapi orang yang punya nilai ketakwaan, dia bukan karena itu, tapi ringan langkahnya karena memang nilai ketakwaannya sudah membumi dalam dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika nilai ketakwaan sudah ada, ringan ya untuk beramal salih. Ada bantuan.
diminta atau tidak. Ada panitia menyampaikan masjid kita akan ada renovasi. Tanpa diketahui orang, dia sudah mengirimkan sedikit bantuan. Hamba Allah. Ada orang sakit, apa yang bisa dia lakukan? Ada anak-anak sekolah kita yang sedang terlantar, apa yang bisa dilakukan? Ada nilai-nilai amal soleh. Jadi sebenarnya jamaah yang berbahagia, inilah dikatakan dalam agama kita, amanu wa amilus sholihah. Ketika nilai-nilai keimanan, ketakwaan dalam diri kita, dia akan mulai tercermin dengan amal-amal yang solehnya. Ada karya-karya konkret, ada inovasi-inovasi yang bisa dilakukan. Mengapa? Karena itu adalah pantulan dari nilai-nilai iman dan takwa dalam diri setiap orang. Maka dari itu jamaah yang berbahagia, ketika orang belum memiliki nilai ketakwaan, berat untuk beramal saleh, berat untuk membantu sesama. Coba lihat sekarang, ketika ada saudara-saudara kita yang jatuh di tengah jalan, bukan dibantu jamaah yang berbahagia, apa? Divideokan, video. Semua orang sibuk memvideokan. Padahal seharusnya dibantu, dibawa ke rumah sakit ketika saat itu mungkin nyawanya masih tertolong. Tetapi kita sibuk memvideokan yang tabrak, yang dalam keadaan sekarang seperti itu. Tapi ketika nilai ketakwaan ada pada diri, bukan itu yang dilakukan. Langsung dibawa, diangkat dan dilarikan ke puskesmas atau ke rumah sakit. Mengapa? Karena pantulan ketakwaan ada pada diri kita. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Orang yang punya nilai ketakwaan, dia selalu memancarkan kalimat-kalimat dalam dirinya, mengeluarkan kata-kata yang baik, yang jujur, kata-kata yang bisa menyejukkan hati orang, bukan malah memfitnah, bukan malah membenci, bukan malah iri dengki dan sebagainya, tidak. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah, kalimat-kalimat yang dikeluarkan akan menjadi penyejuk bagi semua orang, jamaah yang berbahagia. Maka dari itu mari jamaah yang berbahagia, di dalam khutbah yang singkat ini kami mengajak kita semua untuk bisa meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yang kemudian akan teraplikasi dalam kehidupan kita, akan menjadi potret dalam sebuah pancaran-pancaran kehidupan kita. Insya Allah jamaah yang berbahagia, ketika semua ini telah kita miliki, maka negeri ini akan lebih baik. Negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, tanpa ada guresan-guresan apa yang akan kita hadapi untuk masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.